Shalom, perkenalkan nama saya Marga Tofano, mahasiswa Institut Agama Kristen Ikir Kupang dengan NIM 1.01.2021-0162, kelas C, semester 2, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia, dosen pengampu Ibu Tri Julene Rinda. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia. Pada tahun 1959, untuk pertama kalinya, terbitlah sebuah karangan yang menyajikan sejarah di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Sejarah gereja di Indonesia yang terkenal itu merupakan pembahasan pertama tentangnya dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Setelah Dr. Muller Kruger menulis karyanya sejak tahun 1959, pertama tentang telah terbitlah beberapa buku yang berharga mengenai sejarah gereja di tanah air. Dalam karangan-karangan itu diusahakan untuk memperluas pandangan, bukan hanya sejarah gereja dalam arti yang lebih luas. Ada beberapa persoalan lagi yang kita hadapi dalam membahas sejarah gereja pada umumnya dan sejarah gereja di Indonesia pada khususnya. Persoalan yang pertama ialah tentang kedatangan orang Kristen Nestorian ke Indonesia. Tidak ada kepastian. Yang pasti ialah bahwa tidak ada garis terus-menerus atau kontinuitas antara mereka dengan kekristenan di Indonesia. Lainnya dengan jemaat-jemaat yang pada abad ke-16 didirikan oleh pekabar-pekabar Injil di Katolik Roma di Minahasa, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Bahkan pada abad ke-19, jemaat-jemaat itu menjadi pangkalan untuk PI di daerah-daerah timur, sebelumnya di Sulawesi. Bagi seorang Protestan, tidak usah menjadi soal bahwa yang pertama kali melayangkan baptisan di Indonesia adalah orang-orang Katolik. Mereka membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan itu sah, tetapi karena orang-orang Portugis menetap di wilayah Indonesia atau Ternate pada tahun 1522, namun demikian saat gereja melepaskan diri dari asuhan para utusan Injil merupakan suatu titik yang penting pula. Utusan Injil bukan lagi Sang Bapa, melainkan saudara-saudara yang hadir atas kehendak gereja itu sendiri. Persoalan yang kedua ialah tentang dua-dua. Namun demikian, saat gereja melepaskan diri dari asuhan para utusan Injil merupakan suatu titik yang penting pula. Utusan Injil bukan lagi Sang Bapa, melainkan saudara-saudara yang hadir atas kehendak gereja itu sendiri. Persoalan yang kedua ialah tentang Dr. Muller Kruger dalam bagian pertama bukunya yang bertolak dari segi. Demikian dapat diperoleh periodisasi sebagai berikut. Pada tahun 1520 sampai 1605 zaman misi Katolik Roma. Yang kedua pada tahun 1800 sampai 1940 zaman seling oleh lembaga-lembaga pekabaran Injil. Masa setelah 1940 atau 50 sebelum dikemukakan sebagai zaman tersendiri, sebab patokan itu datang dari luar kehidupan sejarah gereja itu sendiri. Lebih cocoknya kiranya kalau patokan diambil dari dalam, misalnya memperluas gereja, organisasi atau ajaran gereja dan sebagainya. Sebaiknya dapat ditanyakan mengapa tahun 1960-an dipandang sebagai garis besar pemisah yang baru, karena hal itu tidak dilakukan sekadar untuk membagi bahan atau 2 jilid buku secara merata, tetapi dibagi atas 2 babak. Yang pertama yaitu dari tahun 1800 sampai 1860-an. Babak yang kedua yaitu dari tahun 1860 sampai 1930-an. Tetapi setiap kali periodisasi tidak berat sebelah dan tidak merangkumi semua segi sejarah gereja. Mungkin itu sedikit materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.